Pemirsa masih bersama kami di Presisi Utama. Dan bisa kita saksikan bersama segmen Semangat Ramadan 1446 Hijriah. Pemirsa, Polsek Asem Bagus Polres Situbondo berbagi takjil kepada warga dan masyarakat dan pengguna jalan raya depan Mapolsek Asem Bagus Situbondo, Jawa Timur. Polsek Asem Bagus Polres Situbondo berbagi takjil di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Kapolsek Asem Bagus Ibtu Untoro Windu Priyadi bersama anggota dan Ketua Bayangkari Ranting Asem Bagus Nyonya Venda Windu menggelar aksi sosial dengan membagikan takjil gratis kepada masyarakat menjelang waktu berbuka puasa di sekitar Mapolsek Asem Bagus dan pengguna jalan raya Asem Bagus depan Mapolsek Asem Bagus. Kapolsek Asem Bagus Ibtu Untoro Windu Priyadi menyampaikan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat, baik masyarakat sekitar maupun pengguna jalan raya Asem Bagus, tepatnya di depan Mapolsek Asem Bagus. Kapolsek Asem Bagus Ibtu Untoro Windu Priyadi menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan berbagi kebahagiaan di bulan Ramadan. Semoga takjil yang diberikan bisa bermanfaat bagi masyarakat, terutama mereka yang melaksanakan ibadah puasa namun masih dalam perjalanan agar bisa berbuka tepat waktu. Kegiatan tersebut juga diharapkan untuk lebih mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Dari Humas Polres Situbondo, Polda Jatim melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana Polsek Asem Bagus Polres Situbondo berbagi takjil kepada warga dan masyarakat dan pengguna jalan raya, saat ini kita telah terhubung dengan Kapolsek Asem Bagus, Ibtu Untoro Windu Priyadi. Selamat sore Pak Untoro. Selamat sore Mbak. Baik Bapak, di bulan Ramadan 1446 Hijriah ini, Polsek Asem Bagus Ibtu Untoro sendiri rutin berbagi takjil kepada masyarakat. Dapat dijelaskan Pak bagaimana Pak? Betul sekali Mbak Joy. Pada beberapa waktu hari yang lalu, tepatnya pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025, sekira pukul 16.30, kami keluarga besar Polsek Asem Bagus bersama Bayangkari melaksanakan kegiatan berbagi takjil kepada masyarakat sekitar dan pengguna jalan di depan Mako Polsek Asem Bagus. Kegiatan berbagi takjil gratis tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri, khususnya Polsek Asem Bagus, kepada masyarakat sekitar dan pengguna jalan raya agar bisa berbuka puasa tepat waktu. Dan kegiatan tersebut juga sarana berbagi kebahagiaan kepada masyarakat dan diharapkan dapat mempererat hubungan antara Polri dengan masyarakat. Demikian, Mbak. Baik Bapak, Anda juga melibatkan Ibu Bayangkari dalam kegiatan ini Pak? Betul sekali, Mbak. Karena Bayangkari adalah keluarga besar dari kepolisian dan agar Bayangkari juga turut berpartisipasi dalam pembagian takjil tersebut. Serta Bayangkari juga bisa mendukung kegiatan di kepolisian. Ya, Mbak. Baik Bapak, kalau boleh tahu nih Pak, jenis takjil apa saja yang dibagikan kepada masyarakat Pak? Perlu diketahui Mbak bahwa kegiatan berbagi takjil yang kami laksanakan tersebut merupakan takjil berupa makanan dan minuman siap santap, yaitu berupa es teh jumbo dan kue serabi, yaitu jenis makanan tradisional. Baik Bapak, apa saja giat Ramadan yang dilakukan oleh Polsek Asem Bagus ini Pak? Pada bulan Ramadan kali ini, kami selain melaksanakan kegiatan berbagi takjil gratis kepada masyarakat, kami juga melaksanakan kegiatan lainnya, yaitu berupa safari Jumat, safari Ramadan, berupa sholat tarawih keliling,
Jumat Curhat, patroli rumah kosong yang ditinggal oleh pemiliknya. Demikian, Mbak. Baik Bapak, adakah peningkatan kasus kriminalitas menjelang Lebaran ini, Pak? Untuk kejadian kriminalitas di wilayah hukum Polsek Asembagus, Polres Cirebon selama bulan Ramadan 1446 Hijriah ini, alhamdulillah nih Mbak, kami tidak menerima laporan polisi maupun pengaduan dan situasi keamanan ketertiban masyarakat di wilayah Polsek Asembagus kondusif. Baik Demikian, Bapak, Mbak. apa pesan kepada masyarakat agar selalu menjaga Kamtibmas dan segera melapor ke polisi jika terjadi potensi kejahatan di lingkungan, Pak? Kami mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap terjadinya kriminalitas dan gangguan Kamtibmas lainnya selama bulan Ramadan 1446 Hijriah dan segera melaporkan kepada Polri, khususnya Polsek Asembagus, apabila mengalami atau mengetahui terjadinya kriminalitas dan gangguan Kamtibmas lainnya. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Kapolsek Asembagus Ibtu Untoro Windu Priyadi telah bergabung bersama kami di Polri TV dan salam presisi. Salam presisi. Ya pemirsa, beralih ke informasi selanjutnya. Dalam mengisi kegiatan di bulan Ramadan, Polsek Ciputa Timur, Polres Tangerang Selatan melakukan program sahur on the jail. Selain bagi sembako kepada para tahanan, kegiatan ini juga diisi oleh tausiah dari Kapolsek Ciputa Timur. Polsek Ciputa Timur, Polres Tangerang Selatan menggelar kegiatan sahur on the jail dengan tema sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat kepada manusia lainnya. Kegiatan ini diikuti sekitar 20 orang dengan penanggung jawab Kapolsek Ciputa Timur, Kompol Bambang Askar Sodik. Berbagi kegiatan aksi sosial lebih gencar dilakukan, salah satunya yakni kegiatan sahur on the jail. Selain melalui kegiatan ini diharapkan memberikan perhatian lebih kepada para tahanan, kegiatan ini disambut antusias oleh para napi. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat mengasah ketajaman rasa, kepedulian sosial, dan meningkatkan keimanan kita, serta dapat memberikan manfaat kepada yang menerimanya, sehingga nilai kebersamaan tetap terjaga untuk menuju Kamtibmas yang kondusif. Ya pemirsa, biasanya berbagi takjil identik dengan hidangan berupa kue atau bubur. Kali ini seorang personel Babin Kamtibmas Polsek Torgamba, Polres Labuhan Batu Selatan berbagi takjil yang berbeda, yaitu berupa buah timun. Timun yang dibagikan tersebut merupakan hasil tanamannya sendiri usai pulang berdinas. Personel Babin Kamtibmas Polsek Torgamba, Polres Labuhan Batu Selatan, Aibtu Supriyadi berbagi takjil yang berupa buah timun. Kegiatan ini dilakukan di wilayah binaannya, tepatnya di Jalan Sumberrejo, Desa Asam Jawa, Torgamba. Dalam pelaksanaannya, Aibtu Supriyadi dibantu sang istri, serta anak didik taekwondo binaannya. Menurut salah satu warga yang melintas, Fitria, mengaku baru kali ini mendapatkan takjil berupa buah timun. Namun ia mengapresiasinya dan mendoakan kesuksesan kepada personel Babin Kamtibmas tersebut. Kali ini tanggapan saya sangat senang, apresiasi sekali ini terhadap Pak Babin yang sudah berbagi. Mudah-mudahan rezekinya melimpah dan tanaman timunnya lebih melimpah lagi dan lebih sering lagi berbagi. Heran juga kan baru kali ini kan ada bagi-bagi takjil itu berupa makanan seperti buah timun ya kan. Sementara Aibtu Supriyadi mengaku bahwa timun tersebut merupakan hasil tanamannya sendiri di hari libur maupun usai sepulangnya berdinas. Menurutnya, kegiatan tersebut telah dilakukan selama 2 kali.
Adapun takjil yang dibagikan, diantaranya buah timun sebanyak 80 kg, jus timun 60 cup, dan bubur 60 cup. Sosok yang juga pelatih taekwondo ini berharap kegiatan tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi yang menjalankan ibadah puasa. Dari Humas Polres Labuhan Batu Selatan Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Ya pemirsa, untuk mengetahui bagaimana Aibtu Supriyadi, Babin Kamtipmas Polsek Torgamba, Polres Labuhan Batu Selatan berbagi takjil buah timun dari hasil pertaniannya dan juga seorang pelatih taekwondo yang sukses mencetak para juara. Saat ini kita telah terhubung dengan Aibtu Supriyadi. Selamat sore Pak Supriyadi. Selamat sore, Bu. Baik Bapak, apa yang membuat Anda tertarik membagikan takjil buah timun ini Pak? Kebetulan untuk di tahun ini atau di bulan-bulan ini hasil tanaman kita lumayan melimpah, yaitu rata-rata satu hari keluar 100 kilo. Baik Bapak, pengelolaan makanan takjil yang bahan bakunya dari buah timun bagaimana Pak? Untuk pengelolaan yang pertama kita berbagi takjil dengan kapasitas 80 kilo dan 120 bungkus, dan untuk yang lainnya ada juga jus timun itu yang dipelopori sama Bayangkari kita di samping yang memang mensupport kegiatan kita gitu, Bu. Baik Bapak, Anda juga mengembangkan buah timun di lahan pertanian Anda Pak? Siap. Adapun tujuan kita membuat kebun timun itu dan sebagainya juga ada jenisnya di lain, itu adalah untuk membuat kas perguruan taekwondo untuk mensubsidi susilang bagi atlet-atlet kami yang akan bertanding. Kebetulan tidak semua atlet kita anak orang yang mampu gitu, Bu. Baik Bapak, tidak hanya itu, Anda juga merupakan pelatih taekwondo. Dapat dijelaskan bagaimana Pak? Syukur alhamdulillah kita menggeluti taekwondo ini udah kurang lebih 18 tahun. Awal dasarnya kita memang cuma melatih anak-anak kita sendiri, dan syukur alhamdulillah seiring waktu kita sudah mendapat proses yang luar biasa, yaitu kita sudah bisa lahirkan 3 untuk Polri dan 1 untuk TNI Angkatan Laut. Dan syukur alhamdulillah prestasi-prestasi yang kita capai, ini ada 2 atlet yang kebetulan di samping saya. Ini adalah atlet yang akan mewakili Sumatera Utara yang akan main kancah di Popnas, yaitu bulan 9 2005, dan insya Allah 2025, insya Allah Sumut mengirim 11 atlet dan 2 atlet itu atlet binaan kita, Bu. Baik Bapak, anak didik Anda memenangkan berbagai turnamen pertandingan taekwondo Pak? Siap, insya Allah kita sudah sering menjuarai seperti juara umum di Simalungun, juara umum Kejurnas PPLP, Kejurnas Taekwondo di Pekanbaru se-Indonesia. Dan juga atlet kita ini udah sering menjadi pemain terbaik, baik di kancah Indonesia ataupun di Sumatera Utara, Bu. Baik Bapak, dapat dijelaskan atau diceritakan tentang karir Anda di taekwondo Pak, hingga menjadi pelatih dan menghasilkan juara-juara taekwondo di berbagai tingkat Pak? Alhamdulillah kita karena disupport oleh Bayangkari kita yang kita lebih kurang 18 tahun berjibaku di sini, Bu. Awalnya memang cukup rumit. Dengan kapasitas murid cuma 8, kita terus membangun dan membangun. Alhamdulillah sekarang kita sudah memiliki 3 atlet inti Sumatera Utara di tingkat pelajar. Yang pertama yang paling senior adalah Saski Supitri, baru 1 lagi Hikmah Harum, dan ini menyusul atlet terbaru kita yang masuk juga ke atlet inti Sumatera Utara, Gresila Situmeang, Boris Tumeang. Dan alhamdulillah ke depan kita akan terus mengasah atlet-atlet ini biar bisa main di kancah internasional gitu. Baik Bapak, lalu apa pesan kepada masyarakat akan pentingnya berbagi dan selalu menjaga Kamtipmas di lingkungan Pak? Yang pertama, indahnya berbagi itu biar sama-sama mengerti akan indahnya berbagi kepada masyarakat. Yang kedua, ayo sama-sama kita jaga generasi muda ini. Kalau dari saya ingin menciptakan generasi muda itu yang memiliki rasa tanggung jawab dan sayang kepada pada diri dia sendiri. Insya Allah kalau dia sudah sayang pada diri dia sendiri, insya Allah dia akan menyayangi negara ini, dan insya Allah
ke depan negara ini akan baik, menuju Indonesia Emas, generasi muda akan lebih baik ke depannya gitu Bu, dengan dibentuknya mental yang lebih baik di bidang olahraga gitu. Baik, terima kasih Aibtu Supriyadi telah bergabung bersama kami di Polri TV dan salam presisi. Salam presisi. Ya pemirsa, beralih ke informasi selanjutnya. Guna mendukung media dalam pelaksanaan peliputan mudik 2025, Divisi Humas Polri turut hadir dalam melepas tim liputan Nusantara TV. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan Polri dan media merupakan mitra dalam memberikan serta menyampaikan informasi kepada masyarakat. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko juga mengatakan bahwa medialah yang bisa memberikan edukasi dan informasi terkait dengan Operasi Ketupat 2025. Selain itu, Polri juga berkomitmen untuk menciptakan situasi mudik yang aman dan nyaman. Media inilah yang bisa memberikan edukasi, informasi, dan mendukung partisipasi masyarakat untuk muncul dalam keselamatan, keamanan, dan kenyamanan Operasi Ketupat ini, sehingga masyarakat mengetahui secara menyeluruh dalam pengertian pemahaman terkait dengan operasi keselamatan ini atau Operasi Ketupat 2025. Tagline yang diusung oleh Polri saat ini adalah mudik aman, keluarga nyaman. Ada beberapa fase yang perlu saya informasikan, yaitu fase sebelum mudik, kemudian mudik pada saat ibadah atau kegiatan agama, sampai dengan nanti ada wisata bersama keluarga, kemudian juga arus kembali. Nah, semua ini menjadi timeline kita, baik itu mendahului atau kita sudah lebih dahulu seperti tim peliput ini bergerak secara misi kemanusiaan sudah mendahului ini di lapangan, dan bahkan hari ini seremonial diberikan pelepasan oleh Presiden Direktur dan kemudian juga para direksi dan Pimret dari Nusantara TV. Ini adalah misi kemanusiaan, ini adalah mendahului, kemudian menyertai nanti tahapan-tahapan ini menyertai, dan nanti ada mengakhiri. Pada saat proses mengakhiri, orang sudah kembali ke tempat kediamannya, peliput-peliput Nusantara TV bersama Polri masih di lapangan untuk memastikan bahwasannya semua sudah kembali dalam keadaan selamat. Tentunya Bapak Presiden Republik Indonesia menekankan dan mengarahkan kepada Polri pada saat Rapim Polri awal tahun, bahwasannya Polri harus berada di tengah-tengah masyarakat. Ya. Maka tindak lanjut dari Pak Kapolri betul-betul memberikan bagaimana mudik ini aman, keluarga nyaman, dan utamanya dalam misi kemanusiaan adalah keselamatan semua pihak. Pemirsa, dalam suasana pelaksanaan Operasi Ketupat 2025, beberapa media mulai meluncurkan tim liputan mudik. Divhumas Polri pun turut hadir. Beberapa pejabat media NTV menyampaikan apresiasi kepada Polri. Ya, mudik nyaman, keluarga aman itu adalah sebuah tagline yang menarik. Karena sekarang banyak perubahan ya dalam mudik ya. Dibandingkan dengan dulu, jauh lebih baik dari tahun ke tahun. Dulu macet, sekarang kelihatannya tidak semacet seperti dulu. Kedua, orang kemudian menikmati mudik sambil berwisata. Tapi betul, tagline ini menyadarkan semua masyarakat atau anggota masyarakat yang mudik untuk tahu bahwa penting, bahwa dia pulang itu untuk kenyamanan, dia pulang itu untuk kebahagiaan, dia pulang itu untuk aman gitu. Jadi saya kira kalau kepolisian bisa menjamin tagline seperti ini menjadi nyata di lapangan, itu akan menjadi reward yang besar untuk Polri, tapi juga reward yang besar untuk masyarakat. Saya rasa positif ya, karena seperti yang saya sampaikan, tugas Polri itu pelindung, pelayan, dan pengayom masyarakat. Dan sejatinya mereka yang ada dan gampang diakses oleh masyarakat. Dan apalagi momen seperti ini, momen tahunan, ini harusnya menjadi hal yang dioptimalkan sedemikian rupa, termasuk di pengamanan mudik ini, bekerja sama dengan media, bekerja sama dengan lintas instansi sektoral dan lain sebagainya, untuk menunjukkan bahwa segala sesuatunya berjalan sebagaimana yang direncanakan, berjalan sebagaimana sempurna, masyarakat kita bisa kembali kampung halaman, mereka bisa berlebaran, mereka bisa juga nanti kembali juga ke ibu kota, bekerja kembali dan sebagainya. Jadi saya pikir nggak ada soal itu, nggak ada isu soal itu. Saya rasa Polri sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan kita support terus, kita dukung terus. Saya, Abraham Silaban, saya juga bersama-sama dengan Polri dalam beberapa kesempatan dan kegiatan dan melihat langsung bahwa mereka, petugas-petugas kita ini, petugas-petugas Polri sudah melakukan.
Ya pemirsa, demikian tadi segmen Semangat Ramadan kali ini. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.